Dan ketika Allah berkata, "Hei Isa putra Maryam, apakah kamu berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan bagi kalian selain Allah?" Nabi Isa berkata, "Maha suci Engkau, tidak mungkin bagiku mengatakan apa yang tidak berhak aku katakan. Jika aku mengatakannya, maka Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang Kau perintahkan kepadaku." Pada pengajian ini kita akan membahas ayat Al-Quran yang berhubungan dengan akhlak semua nabi. Jadi setiap nabi itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri seperti kita ketahui kan. Misalnya Nabi Ayub terkenal bagi kita karena kesabarannya. Nabi Ibrahim terkenal kepada kita karena keteguhan pendiriannya. Nabi Musa terkenal kepada kita di dalam kekerasannya dalam menegakkan syariat. Jadi semua nabi mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Tetapi ada sifat-sifat yang dimiliki oleh seluruh nabi. Jadi termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Sayyid Toba-Tobai yang menulis tafsir Mizan, yang sekarang saya pegang ini, akhlak para Rasul itu dapat disimpulkan dari surat Al-Maidah ayat 116 sampai 120. Saya akan bacakan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu-ibu yang punya tafsir bisa membuka tafsirnya. Surat Al-Maidah ayat 116 sampai 120. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an a'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan ketika Allah berkata, "Hei Isa putra Maryam, apakah kamu berkata kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua orang Tuhan bagi kalian selain Allah?" Nabi Isa berkata, "Maha suci Engkau, tidak mungkin bagiku mengatakan apa yang tidak berhak aku katakan. Jika aku mengatakannya, maka Engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang gaib. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang Kau perintahkan kepadaku, yakni beribadahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku menjadi saksi bagi kalian selama aku hidup di tengah-tengah kalian. Dan ketika Engkau wafatkan aku, maka Engkaulah ya Allah yang menjadi pengawas mereka, dan Engkau menjadi saksi terhadap segala sesuatu. Jika Engkau azab mereka, maka mereka itu adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau ampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Allah berfirman, inilah hari ketika orang-orang yang tulus imannya, ketulusan imannya memberikan manfaat kepada orang-orang yang tulus imannya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itulah kebahagiaan yang besar. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang terdapat di dalamnya, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dari ayat ini para ahli tafsir itu menjelaskan beberapa adab atau akhlak para nabi.
Karena pembahasannya ini agak panjang, saya akan mulai dari, kalau di sini dia sebut poin yang ke-8. Di antara adab para nabi terhadap manusia dalam pergaulan mereka dan di dalam hubungan sosial di antara mereka ialah seperti disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran. Kita kembali kepada ayat ini. Di sini dijelaskan Nabi Isa itu ditegur Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam percakapan di sini. Apa betul kamu mengajarkan kepada mereka bahwa kamu itu Tuhan dan bahwa ibumu juga itu Tuhan? Ada sebagian orang Kristen yang menyebutkan bahwa ini salah satu kesalahan Al-Quran. Karena di dalam Kristen kami tidak pernah menganggap Maryam itu sebagai Tuhan. Karena di dalam agama Kristen ketiga unsur itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus. Dan Maryam tidak termasuk ke dalamnya. Kata ini Quran ini keliru, dia salah menduga, dikiranya kita menyembah Maria, Bunda Maria. Tapi orang Kristen yang ngomong itu yang keliru. Di dalam sejarah agama Kristen sampai sekarang ada yang disebut Mariolatri, pemujaan terhadap Maryam. Jadi Maryam dianggap salah satu di antara Tuhan. Sampai sekarang para biarawati itu kalau memutar rosario mereka, memutar tasbihnya, di antara nama yang mereka sebut adalah nama Maria. Maria itu memang bagian dari tempat pemujaan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ini di sini digambarkan kepada kita menegur Nabi Isa. Apa betul kamu mengajarkan kepada manusia bahwa kamu dan ibumu itu menjadi Tuhan? Lalu Nabi Isa berkata, tidak mungkin aku berkata seperti itu. Sekiranya aku berkata juga pasti engkau sudah tahu apa yang ada di dalam diriku. Aku sendiri tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Engkaulah yang mengetahui yang gaib. Lalu setelah itu Nabi Isa berkata, aku tidak berkata kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Di dalam perjanjian baru, aku tidak berkata-kata berdasarkan kehendakku sendiri, tapi berdasarkan perintah Bapakku yang ada di surga. Misalnya itu di dalam perjanjian baru. Tapi memang para nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara berdasarkan kehendaknya sendiri, tapi berdasarkan kehendak Allah yang memerintahkannya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, di dalam surat An-Najm. Tidaklah nabi itu berkata berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran juga dijelaskan yang terjadi itu sebetulnya dari peristiwa ini ialah Nabi Isa sendiri tidak mengajarkan itu, tapi para pengikutnya kemudian satu mungkin salah paham dalam memahami apa yang disampaikannya. Kadang-kadang memang mereka kan menggunakan bahasa-bahasa metaforis. Bahasa metaforis itu Nabi Isa itu kalau mengajar selalu ngajarnya itu dengan contoh-contoh, dengan perlambang-perlambang. Mungkin ketika menjelaskan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa menggambarkan Tuhan itu sebagai seorang Bapa yang penuh kasih. Jadi kamu punya Bapa, sebetulnya Bapa di dunia ini dan Bapa kamu di langit. Kata Bapa di situ sebetulnya kiasan, bukan dalam arti yang sebenarnya. Tetapi pengikutnya kemudian menjadi salah paham. Jangankan pengikut Nabi Isa, pengikut Rasulullah saja Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang takwa. Al-Quran menyebutkannya perumpamaan. Perumpamaan itu kan bukan dalam arti yang sesungguhnya, perumpamaan. Dalam bahasa Indonesia banyak perumpamaan itu. Perang itu panjang tangan misalnya kan. Panjang tangan itu bukan dalam arti sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia menarik, panjang tangan itu artinya suka mencuri. Dalam bahasa Arab, panjang tangan itu artinya dermawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah suatu saat berkata bahwa di antara istrinya ada yang panjang tangan. Dan Rasulullah memuji bahwa salah seorang istrinya itu panjang tangan dan disukai Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena istri-istri Nabi kemudian mengukur tangan mereka mana yang paling panjang. Karena Rasulullah memuji orang yang paling panjang tangannya. Pengikut Nabi saja udah salah paham mendengar ungkapan Nabi seperti itu, bahwa Rasulullah suka kepada istrinya yang paling panjang tangannya. Jadi mereka ukur semua. Barulah Rasulullah jelaskan bahwa panjang tangan yang dimaksud di situ itu dermawan.
Sama seperti ketika turun ayat tentang puasa. Makan dan minumlah sampai jelas benang putih dan benang hitam. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kamu sampai jelas benang putih dari benang hitam. Lalu itu ada seorang sahabat pergi tidur dengan membawa benang putih dan benang hitam. Disimpannya di dekat bantalnya. Malam hari menjelang sahur, dia makan sambil memandangi benang putih dan benang hitam. Tidak ada lampu di rumahnya, gelap gelita. Jadi dia makan terus sampai kelihatan jelas benang putih dengan benang hitam. Baru dia berhenti makan. Udah kelihatan ini, berhenti dia makan. Padahal yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu ialah tanda waktu fajar. Ketika terbit fajar sidik dengan fajar kirid, kan ada dua macam fajar. Fajar yang sebenarnya dengan fajar pengantarnya. Jadi kalau sudah mulai muncul fajar yang sebenarnya. Begitu pula ketika turun ayat tayamum. Itu seorang sahabat, dia dalam keadaan jenabah lalu berguling-guling di atas sana. Datang kepada Nabi SAW. Jadi maksud saya, Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa tidak bermaksud mengatakan bahwa ada Tuhan Bapa atau ada Tuhan Ibu apalagi. Tapi Nabi Isa berkata dengan perumpamaan. Tapi kemudian pengikut-pengikutnya mensalah pahaminya. Jadi salah satu di antara yang terjadi kepada seluruh nabi, termasuk Rasulullah SAW, ialah bahwa sering pembicaraannya itu disalah pahami. Dan ajaibnya lagi, kesalahpahamannya itu yang rada awet, berlangsung terus kesalahpahamannya itu turun temurun ya sampai sekarang. Seperti kembali lagi dalam Al-Quran disebutkan surga itu hanya perumpamaan saja. Perumpamaan surga itu misalnya di bawahnya mengalir air sungai, di situ ada sungai dari susu. Inna fil jannati nahron min laban. Ibu-ibu tahu itu kan lagu itu, Inna fil jannati nahron min laban. Di surga itu ada sungai dari susu. Kita bayangkannya tidak sebagai perumpamaan, benar-benar di sana itu ada susu, ada sungai dari minuman keras, sungai dari khamar. Walaupun minuman keras tidak bikin kepala pusing dan tidak haram di situ. Kemudian di situ ada bidadari. Kita bayangkan bidadarinya juga bukan sebagai perumpamaan. Jadi sama seperti kalau ada orang wajahnya seperti rembulan. Dia lihat loh, ini bukan bulan, wajahnya biasa saja. Itu karena mengartikan bulan itu seperti bulan ya sebenarnya. Kalau ada orang di sini beribadat hanya untuk dapat bidadari di surga, kecewa entar. Karena yang dimaksud bidadari itu bukan bidadari dalam arti yang sebenarnya. Sehingga ibu-ibu kan jadi ribut, kalau di surga ada bidadari, kenapa tidak ada bidadara kan? Tidak ada laki-lakinya gitu. Apa katanya bidadaranya? Itu kata para ustadz untuk menghentikan pembicaraan aja. Padahal itu pun sekali lagi perumpamaan. Di sini disebutkan bahwa dalam contoh Nabi Isa alaihissalam, para nabi itu seringkali disalahpahami. Dan kadang-kadang kemudian sepeninggal beliau, seperti di sini disebutkan, kalau aku berada di tengah-tengah mereka, di tengah kaumnya, kata Nabi Isa, aku mengawasi kalian. Tapi setelah aku tiada, karena Nabi Isa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, engkau sajalah yang mengawasi mereka, karena engkau menyaksikan segala sesuatu. Setelah meninggal para nabi, itu selalu sesudahnya itu terjadi perubahan di dalam ajaran agamanya, diubah oleh para pengikutnya. Satu, ada yang diubahnya karena salah paham, padahal Nabi Isa mengajarkan tauhid, lalu pengikutnya mengajarkan Tuhan itu menjadi tiga. Yang kedua, biasanya karena kepentingan keduniaan. Jadi karena urusan keduniaan terjadilah perubahan. Di dalam Sahih Bukhari itu ibu diceritakan, nanti di hari akhirat kata Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga itu, di telaga Al-Kautsar itu, untuk memberikan minuman. Lalu digiringlah kepada Rasulullah sejumlah orang banyak sekali. Sampai dekat kepada Nabi, digiring lagi dia, dijauhkan. Sampai Rasulullah bertanya, kemana, mau dibawa kemana ini? Ila jahannam, mau dibawa ke jahannam. Lalu kata Rasulullah SAW, ashabi, ini kan sahabat-sahabatku, bukankah mereka itu sahabat-sahabatku? Lalu Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Engkau tidak tahu Muhammad bahwa mereka sudah mengubah-ubah agama sepeninggalmu. Lalu digiringlah mereka. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari beberapa kali sampai disebutkan fasuhtan wasuhtan,
celaka benar orang yang mengubah-ubah agama sepeninggalku. Sama juga seperti yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam juga terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini disebutkan, lalu salah satu juga dari yang dialami oleh para nabi ialah ketika mereka berdakwah itu bukan saja mereka disalahpahami, tetapi juga mereka seringkali dikecam, dicemoohkan. Tapi walaupun begitu, dari ucapan para nabi itu tidak pernah keluar kata-kata yang kasar, tidak pernah keluar kata-kata yang kotor, walaupun ia berhadapan dengan orang-orang yang mengecam dia, mencemoohkan dia, menghinakan dia. Saya baca di sini. Wa ammal adab fil qaul, adapun adab nabi di dalam pembicaraannya, fa innaka la tajidu fi ma hukiya min sadarati aqwalihim ma'al uttati wal jahalati ay yukhatibuhum bi syai'in mimma yasu'uhum aw satama aw ihanata aw izra'a wa qad nala minhum al mukhalifuna bi syatmi wa ta'ni wal istihza'i wa sukhriyah kullu manalin falam yujibuhum illa bi ahsanil qaul wa ahsanil wa'd mu'ridina anhum bisalam wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara adab para nabi itu ialah ketika berhadapan dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak mengerti agama, yang berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang menyakitkan hati mereka, yang merendahkan mereka, Nabi tidak membalasnya dengan hal-hal yang menyakitkan hati mereka atau merendahkan mereka. Ia menjawabnya dengan cara yang paling baik, dengan nasihat yang paling tulus. Mereka menjawabnya dengan salam. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang-orang jahil menemui mereka, berbicara kepada mereka, mereka menjawabnya dengan ucapan salam. Dan di sini ada banyak contoh ucapan-ucapan para nabi ketika berhadapan dengan kaumnya. Ini di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 28, ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa mengajarkan kepada Fir'aun bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta itu. Dialah Rabbul Alamin. Lalu Fir'aun kena bertanya, siapa itu Rabbul Alamin? Kata Nabi Musa, Tuhan pemilik langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Ayat itu panjang, terlewat sebagian. Apa kata Fir'aun? Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Mendengar ucapan Nabi Musa, kata Fir'aun, ketahuilah kepada kaumnya, sesungguhnya Rasul ini yang datang kepada kalian itu orang gila dia. Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Dia itu orang gila. Dan tuduhan yang sama juga pernah dialamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dituduh sebagai orang gila. Sampai ayat Al-Quran turun menegaskan, wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu itu bukan orang gila. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang gila. Di sini disebutkan sampai Siti Maryam saja kan, dia dianggap seorang perempuan pezina, dituduhnya. Qalu ya Maryam laqad ji'ta syai'an fariyya ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Ketika Siti Maryam datang dengan membawa Nabi Isa alaihissalam, kaumnya menuduh dia berzina. Hei Maryam, kau sudah datang dengan perbuatan maksiat yang besar. Hei saudara Harun, aneh kamu kenapa sampai jatuh kepada perbuatan maksiat seperti itu. Padahal bapakmu itu bukan orang buruk dan ibumu juga bukan seorang perempuan nakal. Siti Maryam kan tidak menjawab itu, tidak menjawab dengan cemoohan lagi atau ejekan lagi, tapi Siti Maryam menjawab, memberi isyarat kepada bayi. Sampai mereka bertanya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kita bicara kepada seorang anak yang masih berada di dalam buayan? Lalu anak itu berkata, ini Abdullah atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai orang gila. Bukan itu saja, beliau dianggap orang yang kena sihir. Beliau disebut tukang sihir juga, tapi sekaligus juga disebut sebagai orang yang kena sihir. Misalnya di dalam surat Al-Furqan ayat 9. Wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Al-Furqan ayat 9. Berkata orang-orang zalim, dianggapnya Rasulullah itu selain gila, dia ini orang yang sudah kena sihir, rajulan mashura. Itu sebagian dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan adab para nabi dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini saya akan membacakan hadis-hadis tentang
akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disaksikan oleh para sahabatnya. Ada sebuah riwayat yang panjang diterima dari bin Abi Halah. Dia menerimanya dari laporan Imam Hasan, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awal digambarkan tentang keadaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya akan lewat itu, agak panjang, kita sudah sering mendengar itu. Kemudian orang ini yang meriwayatkan hadis ini, bin Abi Halah At-Tamimi, ditanya orang, bagaimana caranya Rasulullah bicara? Kalau Rasulullah bicara, lalu dia jawab, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutawasilul ahzan, daimul fikri laisa lahu raha, tawilu samti la yatakallamu fi ghairi hajah, yaftatihul kalam wa yahtatimu bihu bi asdaqih, yatakallamu bi jawami'il kalim, faslan la fudula fihi wa la taksir, damsan laisa bil jafi wa la bil mahin. Rasulullah itu, kebanyakan Rasulullah itu seperti tampak dalam keadaan berduka cita. Beliau banyak berpikir, seperti tidak pernah beristirahat. Beliau lama sekali diamnya, dan beliau tidak pernah berbicara kecuali kalau perlu saja. Dan kalau ia bicara dengan kata-kata yang pendek tetapi mengandung makna yang dalam. Dalam bahasa Arab itu disebut jawami'ul kalim. Beliau itu menghemat kata-katanya. Kalau beliau bicara dengan sangat jelas, tidak pernah berlebih-lebihan berkatanya, dan tidak pernah berkekurangan. Jadi Rasulullah itu bukan tipe manusia yang suka menghambur-hamburkan kata-kata. Jadi yang beliau bicarakan itu memang yang betul-betul berisi. Setiap katanya itu mengandung makna, tidak dilebih-lebihkan. Yang dimaksud tidak dilebih-lebihkan itu, sekarang kan kita mengenal apa yang disebut redundansi. Redundansi itu sebetulnya udah jelas itu, tapi masih ditambah lagi dengan kata-kata yang lain. Kadang-kadang kita mendengar seorang mubalik berbicara panjang sekali, tapi sebetulnya hanya menjelaskan hal yang sama, tapi diulang-ulang hanya dengan mengutak-atik pembicaraannya. Rasulullah itu kalau berbicara, beliau menghemat betul kata-katanya itu, tidak menghamburkan kata-kata yang tidak perlu. Sampai beliau berpesan kepada kita semua, dari kebaikan seorang mukmin, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah tarku ma la ya'nih, kalau dia sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Berbicara pun, kalau seorang mukmin, kata dia sudah meninggalkan pembicaraan yang kira-kira tidak bermanfaat baginya. Rasulullah juga memuji orang yang banyak diam. Kalau saya baca hadis-hadis tentang itu, rasanya saya ingin berhenti aja sebagai mubalik. Karena kata Rasulullah, kalau engkau sering menemukan seorang yang banyak sekali diamnya, berhati-hatilah, karena dia sudah mendapat hikmah, kata Rasulullah. Dia sudah mendapat kearifan kalau dia banyak diam. Rasulullah juga bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah orang yang menahan kelebihan omongannya dan memberikan kelebihan hartanya. Berbahagialah orang, tuba liman amsaka fadla kalameh, berbahagialah orang yang menahan kelebihan omongannya tapi membagi-bagikan kelebihan hartanya. Jadi kalau ibu itu mau bagi-bagikan kelebihan harta itu, jangan omongan. Kalau omongan, lebih baik kita menahannya, mengurangi pembicaraan kita. Rasulullah juga sampai bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, sambil beliau sendiri memberikan contohnya kan. Kata Rasulullah, salah satu ciri orang yang beriman ialah kalau dia ngomongnya yang baik. Kalau tidak ada yang baik yang diomongkan, dia diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Rasulullah juga bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian bisa menjamin kesucian apa yang ada di antara kedua gerahammu dan apa yang ada di antara kedua pahamu, aku jamin kalian dengan surga, Rasulullah. Saya tidak harus menjelaskan kan, yang di antara dua geraham artinya lidah kita. Nah, masih tentang pembicaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yukhzinu lisanahu illa amma kana ya'ni. Rasulullah itu menyimpan lidahnya itu seperti perbendaharaan yang sangat berharga.
dan beliau hanya melepaskan lidahnya untuk sesuatu yang bermanfaat baginya. Nah, apa saja misalnya, kapan saja Rasulullah itu bicara, yu'lifuhum wala yunaffiruhum. Kalau pembicaraan itu membahagiakan orang, menggembirakan orang. Sekiranya Rasulullah itu bicara yang tidak perlu, itu tidak perlunya itu perlu. Karena beliau berbicara yang membuat hati orang itu bergembira. Kan kadang-kadang ada pembicaraan kita itu yang sebetulnya tidak perlu sih, tapi dia menggembirakan orang lain. Misal kalau orang Sunda ketemu ada tetangganya lewat rumahnya, dia tanya, "Dari kemana?" gitu. Lalu dia jawabnya juga tidak jelas. "Kapayun, mau kemana?" "Ke depan." Itu kan kalau betul-betul memang mau tanya, mau berangkat kemana, mestinya jawaban itu kan tidak jelas. Harusnya disusul, ke depannya kemana? Yang jelas aja kalau ngomong. Tapi pertanyaan itu memang bukan cari informasi, tapi itu basa-basi yang dimaksudkan untuk menyenangkan hatinya. Sama seperti pertanyaan kita juga kan, "Hi, how you doing?" atau "How are you?" Kita selalu menjawab, "Fine, thanks." Ya. "Apa kabar?" gitu kan. Kita tanya, "Baik." Padahal kalau betul-betul nanya kabar, jawabannya, "Apa kabar?" Baca aja koran. Ya. Gitu kan. Tapi pembicaraan kita memang bukan dimaksudkan untuk memberikan informasi, tapi hanya untuk menjalin persaudaraan. Yu'allifuhum wala yunaffiruhum. Dan Rasulullah juga sering berbicara seperti itu untuk membahagiakan hati orang yang mendengarnya. Dan di dalam riwayat Nabi itu paling sering menanyakan sahabat-sahabatnya itu. Tampaknya beliau itu hafal betul itu sahabatnya itu masing-masing. Bukan saja hafal namanya, tetapi juga hafal akhlaknya dan keadaannya. Misalnya ketika satu saat kan ada seorang sahabat Nabi yang telinganya agak tuli. Kalau dia masuk ke majelis, dia selalu cari tempat paling depan. Satu hari orang itu hilang, tidak ada di majelis-majelis Nabi. Itu beliau tanya sama setiap orang, "Ada yang tahu dia ini siapa?" "Si fulan itu kemana?" kata Rasulullah. Tanya sama sahabatnya, sampai akhirnya ketemu dengan saudaranya. "Oh iya," kata saudaranya, "sudah berhari-hari saudara saya itu mengunci dirinya di kamar dan tidak mau keluar rumah, pekerjaannya menangis setiap hari." "Kenapa?" kata Nabi. "Karena pada suatu saat engkau pernah menyampaikan ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hujurat kalau saya salah, ayat yang pertama. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengeraskan suara kamu di atas suara Rasul. Nanti hapus amal-amal kamu, padahal kamu tidak merasakannya." Jadi saudara saya itu berpikir, karena dia ini agak tuli, kalau tanya itu kepada Nabi, dengan suara yang keras. Jadi dia merasa, pastilah yang dimaksud ayat ini saya. Dia nangis setiap hari itu bertaubat, karena pastilah amal-amalnya terhapus. Lalu Rasulullah SAW bersabda itu, ucapannya tadi menggembirakan orang. Beritahukan sama dia, bukan tentang dia ayat itu turun. Orang itu gembira betul. Dan dia datang menemui Rasulullah, malah menciumi kaki Rasulullah, berterima kasih bahwa ayat itu tidak turun tentang dia. Seperti juga ketika terjadi perang Tabuk itu kan ada beberapa sahabat yang pura-pura mengundurkan diri dari peperangan, tidak mau ikut. Dia tidak muncul, dan oleh Rasulullah SAW mereka dihukum, diberikan tindakan indisipliner. Para kaum muslimin dilarang berbicara dengan mereka, dilarang berhubungan dengan mereka, sampai ada yang punya istri-istrinya pun dilarang melayani mereka karena tindakan mereka yang sebetulnya bisa merugikan kaum muslimin kan, karena mereka tidak mau ikut berperang tanpa alasan yang jelas. Di antaranya ada seorang sahabat yang ibu-ibu yang pernah naik haji kan pasti mengenalnya. Dia sahabat yang namanya Abu Lubabah. Karena perlakuan Nabi seperti itu dan karena keputusan Nabi yang menghukum dia, akhirnya dia merasa menyesal. Dia mengikatkan dirinya, tubuhnya di tiang masjid di situ. Sampai sekarang disebut itu tiang taubat. Dia ikat sendiri gitu, kemudian dia hanya melepaskan untuk keperluan-keperluan ini, tidak makan, tidak minum, sampai satu saat datanglah ayat yang menunjukkan pengampunan Allah terhadap mereka. Dan Nabi juga mengampuni mereka, termasuk Abu Lubabah itu. Waktu Abu Lubabah diberitahu itu ada seorang yang bawa kabar gembira. Begitu dia dengar kabar gembira itu, saking berterima kasihnya, dia melepaskan pakaiannya, tidak membuka auratnya. Kemudian diberikan kepada pengantar berita itu, saking gembiranya, dia lari menemui Nabi, dia juga menciumi Nabi dari kaki sampai ke atas, karena rasa terima kasihnya bahwa Allah telah mengurungkan ampunan kepadanya. Karena itu kita pun kan dianjurkan sekarang
Tiang Abu Lubabah itu terletak di Raudhah, itu dekat dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kita tidak usah mengikatkan tubuh kita di situ. Kita bertaubat aja betul-betul. Dan yang kedua, mungkin kita tidak ada pemberitahuan apakah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus yakin bahwa kalau kita bertaubat di situ, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjawab taubat kita. Rasulullah itu hanya melepaskan lidahnya untuk sesuatu yang bermanfaat saja. Beliau senang menggunakan kalimat-kalimat yang menggembirakan hati orang dan tidak membuat mereka takut. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Beliau itu memuliakan orang yang paling mulia di antara kaum itu dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berkuasa di tempat mereka. Jadi kalau ada pemimpin satu kaum, beliau hormati pemimpinnya itu. Wa yatafaqqadu ashabah. Beliau seringkali mencari-cari sahabatnya kalau beliau tidak menemukannya. Yatafaqqadu mungkin sebetulnya dalam bahasa sekarang bahasa Inggris itu ada terjemahannya, miss ya, I miss you gitu. Jadi Rasulullah sering mengatakan yatafaqqadu ashabah wa yas'alun nasa 'anin nas. Beliau sering orang itu tentang orang yang lain. Jadi kemana? Misalnya ada seorang sahabat, kami dulu pernah dengar itu dari para ustadz dulu, namanya Abu Umamah. Lama dia tidak menghadiri majelis Nabi. Begitu dia datang ke majelis, beliau tanya, hei Abu Umamah, kemana saja kamu tidak pernah datang? Kenapa kamu tidak datang ke majelisku, kata Rasulullah. Lalu Abu Umamah berkata, ya Rasulullah, saya ini sekarang lagi stres. Kalau pakai bahasa sekarang, lagi stres karena saya banyak utang. Saya dikejar-kejar orang yang mau menagih utang saya. Kalau kata Rasulullah, maukah kamu saya ajarkan satu doa yang kalau kamu amalkan doa itu, Allah akan bayarkan utang-utang kamu dan Allah akan bebaskan kamu dari kejaran manusia. Asal kamu amalkan doa itu, kata gitu. Lalu tentu saja, kata dia. Lalu Rasulullah ajarkan kepada dia doa yang ibu-ibu sudah kenal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhli minal jubni wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal abatid daini wa qahrir rijal. Kembali lagi kepada kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu senang menanyakan, dan kalau dalam bahasa sekarang, I miss him very much. Kemana dia itu, kok dia lama tidak muncul? Itu Bu, itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Termasuk sunnah Nabi itu juga ialah menanyakan kawan-kawan kita kalau sudah lama kita tidak berjumpa dengan dia. Kita kunjungi dia kalau tiba-tiba dia hilang dari majelis kita. Saya ingat kepada Dr. Jeffrey Lang itu, Bu, yang menulis buku Even Angels Ask. Dan dia menulis satu buku lagi, Total Surrender, kepasrahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia masuk Islam, ada kawannya lagi namanya Brown. Kulit putih walaupun namanya Brown, tapi dia sebetulnya white ya. Sering datang ke masjid, tiba-tiba dia hilang. Jemaah kaum muslimin lainnya tidak merasa kehilangan dia. Tidak yatafaqqaduhu. Tidak ada yang merasa kehilangan. Kemana itu situ? Biasa aja sih. Kecuali sesama kulit putih ini, si Jeffrey Lang ini. Dan sesama mu'alaf, dia tanya-tanya telepon ke rumahnya, teleponnya nggak pernah diangkat. Mungkin telepon dia itu ada ID caller itu ya. Jadi kalau ada yang telepon ketahuan ini ID-nya. Wah, ini dari orang masjid, udah nggak dia jawab ya. Telepon saya di rumah juga ada ID caller, karena terlalu banyak yang sering telepon. Dan kadang-kadang kalau telepon kan mengambil waktu ya cukup lama. Maaf gitu ya. Jadi biasanya kita lihat ID caller ini kalau kira-kira tidak perlu. Kalau saya kebetulan sedang menulis, kan kalau harus melayani telepon, ilham jadi hilang lagi. Itu karena melayani telepon. Jadi satu saat udah diberitahukan, saya lagi kerja, yang menerima telepon itu anak saya, Iqbal. Lalu ngajak bicaralah sama Iqbal. Sekarang ini hampir setiap hari paling tiga kali dia telepon mau ketemu Iqbal. Dia hanya mau cerita aja, ceritanya panjang lagi. Sampai sekarang Iqbal pun jadi mengambil posisi seperti saya. Beritahukan dia nggak ada. Dan biasanya kalau telepon dilihat dulu itu ID callernya. Ini dari luar negeri. Pasti ini dari Singapura lagi. Dia tidak jawab itu. Tapi sebetulnya Bu, ada orang-orang kan yang sebetulnya bisa kita selamatkan hanya kalau kita bersedia untuk mendengarkan pembicaraan dia kan.
tradisi di rumah saya itu jangan ada di rumah ibu-ibu ya. Jangan pakai ID caller, nanti dilihat nanti kalau ini tidak dikenal udah tidak diterima. Kecuali kalau teleponnya itu memang roaming ya. Kalau handphone itu lalu ditelepon, kita yang nerimanya juga kan ikut bayar ya. Tapi memang mungkin kalau kita mendengarkan itu mendatangkan manfaat baginya, memberikan hiburan bagi orang yang berduka cita, itu memang dianjurkan. Itu meniru sunnah Nabi juga kan. Beliau itu kan tadi disebutkan tidak pernah mengumbar lidahnya kecuali untuk yang bermanfaat. Beliau mengikat hati orang, yu'allifuhum, menggembirakan mereka. Nah kadang-kadang tidak bicara pun itu menggembirakan, asal jadi pendengar aja kan, itu sudah mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Kalau beliau berada di dalam majelis, beliau tidak duduk atau tidak berdiri dari majelis itu kecuali dengan meminta izin lebih dahulu. Kalau beliau datang satu majelis, mau duduk di satu tempat, beliau tanya dulu, bolehkah saya duduk di tempat ini? Sekarang saya lihat kalau orang-orang barat misalnya di airport kalau ada tempat duduk, lalu mereka tanya, is it occupied? Jadi minta izin dulu. Kalau orang Indonesia enggak kayaknya. Jadi saya sedih, kenapa ini orang barat yang meniru sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita yang enggak itu aneh. Kalau beliau duduk di sebuah majelis, beliau duduk di tempat yang sama dengan orang-orang lainnya, la yahsiba ahadun min julasa'ih anna ahadan akramu alaihi minhu. Jadi kalau beliau duduk, karena beliau itu seorang pemimpin kaum, beliau tidak pernah duduk di tempat yang istimewa seperti saya ini di tengah-tengah majelis itu gabung dengan yang lain, sampai orang yang teman duduknya itu tidak akan mengira bahwa Rasulullah itu jauh lebih mulia dari dia. Jadi meletakkan kedudukannya itu sama dengan yang lain. Kalau berada dalam majelis, dia tidak berada di center of the stage. Dia bersama-sama dengan kaum itu seluruhnya. Hatta kata la yahsaba ahadun min julasa'ih anna ahadan akramu alaihi minhu, sampai orang tidak mengira bahwa dia lebih mulia daripada yang lain. Dan kalau dia sedang duduk, misalnya berbicara dengan yang lain, man jalasahu sabarahu, dia bersabar betul menghadapi teman duduknya itu, hatta yakuna huwal munsharif, sampai orang itu yang meninggalkan dia. Beliau tidak pernah meninggalkannya lebih dahulu, sampai dia yang meninggalkannya. Man sa'alahu hajatan lam yarji ila biha aw bimaisurin minal qaul. Kalau ada seorang yang punya keperluan kepadanya, beliau tidak pernah menolak keperluan dia, kecuali kalau tidak ada yang bisa dipenuhinya, paling tidak beliau memenuhinya dengan ucapan yang menyenangkan hatinya. Sampai di dalam Al-Quran kan disebutkan wa kullahum qaulam maisura, di dalam surat Bani Israel itu. Kalau engkau Muhammad tidak bisa memenuhi keperluan mereka, karena engkau pun sedang mengharapkan anugerah dari Tuhanmu, paling tidak ucapkanlah kepada mereka ucapan yang membahagiakan hatinya. Jadi selalu memberikan harapan kepada orang-orang itu. Mutawadi'in yuwaqqiruna al-kabir wa yarhamuna as-saghir wa yu'thiruna dal hajah wa yahfazuna al-gharib. Beliau orang yang rendah hati, suka memuliakan orang-orang yang mulia, orang-orang besar, dan menyayangi orang-orang kecil. Beliau dahulukan orang yang punya keperluan di atas keperluannya sendiri, dan beliau tanyakan orang-orang yang tidak ada di hadapannya. Beliau menjaga betul kepentingan orang-orang yang terasing. Kalau beliau berada di tengah-tengah sahabatnya, karena Rasulullah SAW daimal basar, sahlal khuluq, layyinul janib, laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin wala fahasin wala ayyabin wala maddahin yataghafalu amma la yastahi. Kalau beliau berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya sedang duduk bersama, wajahnya selalu ceria, daimal basar. Beliau selalu menunjukkan kegembiraannya, keceriaannya. Dan beliau itu banyak tersenyum, banyak tertawa kalau beliau berada di tengah-tengah sahabat-sahabatnya atau di tengah-tengah keluarganya. Beliau itu banyak tertawa, banyak tersenyum, kecuali ketika sedang berkhutbah. Kalau berkhutbah, beliau itu serius seperti orang yang memimpin pasukan di medan pertempuran. Suaranya keras, mungkin karena waktu itu tidak ada mikrofon supaya kedengaran oleh banyak orang. Tapi kalau berbicara begini, Rasulullah itu suaranya kata lemah lembut. Beliau selalu ceria dan selalu memiliki akhlak yang menggembirakan orang yang besertanya. Beliau bukan orang yang keras, bukan orang yang kasar, bukan orang yang suka mencela, bukan orang yang suka menyalahkan. Tapi juga Rasulullah bukan orang yang suka, dalam bahasa kita, menjilat. Menjilat artinya memuji-muji yang tidak sebenarnya. Memuji karena ada pamrih ya. Rasulullah itu sudah
mengharamkan untuk dirinya melakukan 3 hal. 1, bertengkar. 2, memperbanyak pembicaraan daripada yang tidak perlu. Dan kemudian dalam pergaulannya dengan manusia, Rasulullah meninggalkan 3 hal. 1, beliau tidak pernah mencela seseorang atau mempermalukannya. Jadi kalau beliau bergaul dengan manusia, yang beliau haramkan kepada dirinya, beliau tidak pernah lakukan perbuatan yang mencela seseorang atau mempermalukannya. Hatta ketika Rasulullah memberi nasihat sekalipun, beliau berikan nasihat itu dengan cara yang tidak mempermalukan orang itu. Saya pernah berikan contoh bagaimana Rasulullah menganjurkan Abdullah ibnu Umar untuk sholat malam. Beliau berkatanya, sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah ibnu Umar, asalkan dia rajin sholat malam, kata Rasulullah. Diumumkan itu. Dan Rasulullah tidak menyebutkan itu jelek bener tuh Abdullah ibnu Umar itu tidak pernah mau sholat malam gitu. Tidak, beliau tidak mengecamnya, tapi beliau memujinya dalam memberikan nasihat itu. Wala yatlubu atharatah wala auratah. Beliau itu juga tidak pernah mencari-cari kesalahan orang lain. Finding faults, cari-cari kesalahan orang lain itu tidak pernah beliau lakukan. Wala yatakallamu ila fima raja thawabah. Beliau tidak berbicara kecuali pembicaraan yang di situ beliau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr fa idza sakata takallamu. Kalau Rasulullah berbicara, para pendengarnya serta menundukkan kepalanya seakan-akan burung-burung bertengger di lehernya. Ya, kalau ada burung bertengger, mereka menunduk. Wa idza sakata, baru ketika Rasulullah diam, takallamu, mereka mulai berbicara. Jadi di sini juga adab sebetulnya berbicara. Kalau ada seorang berbicara, kita diam, dan baru kalau dia memberikan kesempatan bicara, kita mulai berbicara. Dan saya menghentikan di situ itu untuk berhenti bicara dan memberikan giliran kepada ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Yang tadi cerita yang orang bule itu ya tidak mau terima perempuan belum selesai. Benar ya. Betul. Saya suka loncat-loncat dan sekarang rada gila karena tidak bisa kembali lagi kepada pembicaraan yang awal. Itu Dr. Jeffrey Lang itu tahu si Brownnya itu hilang dan dia tanya telepon ke rumahnya tidak diterima. Akhirnya satu saat dia datang aja berkunjung ke rumahnya. Dia ketuk pintu dan dia tahu bahwa orang itu di rumah. Dia ucapkan salam, tidak ada jawaban. Tapi dia tunggui terus. Dia ucapkan salam lagi, kedua kalinya dia tunggui terus. Dan dia yakin pawangnya itu ada. Baru setelah salam ketiga, akhirnya dibuka pintu tanpa menjawab salam. Saat dibawa masuk, dia tanya, kenapa sekarang tidak datang lagi ke majelis kita ini? Lalu dia sambil menunjuk kepada patung Buddha di situ, saya sudah ganti agama lagi sekarang. Saya sudah pindah dari Islam kepada Buddha. Karena buat saya, kata si Brown itu, agama itu seperti kaos kaki aja lah. Mana yang paling cocok itu yang saya pakai, kata dia. Lalu tanya, kenapa kamu ini kalau begitu meninggalkan Islam? Kan Islam bukan hanya masalah kaos kaki, kata dia. Kenapa meninggalkan Islam? Jawaban dia, saya ini mencari agama yang dipraktekkan oleh para pengikutnya. Islam itu emang hebat, katanya ajarannya bagus-bagus, tapi saya tidak lihat kata pengikutnya mempraktekkan ajaran agama ini. Saya lihat ajaran agama Buddha itu sederhana, tapi dipraktekkan oleh para pengikutnya. Udah, saya pilih agama ini aja. Lalu kata si Brown yang tanya, kalau kamu sih mengapa kamu masuk Islam, masih tetap Islam? Jawab dia, padahal pengikut-pengikutnya seperti itu. Kata Jeffrey Lang terkejut, iya ya, kenapa saya ini dulu masuk Islam? Tapi akhirnya dia berpikir, oh ternyata saya masuk Islam karena Al-Quran. Karena saya membaca Al-Quran, karena saya melihat kebenaran Al-Quran, saya masuk Islam. Jadi saya tidak peduli apakah pengikutnya mempraktekkan itu atau tidak, saya mengikuti Al-Quran. Kata Dr. Jeffrey Lang. Tapi inti dari pembicaraan kita ini kan Jeffrey Lang itu, kalau ada kawannya hilang, dia cari, dia tanya-tanyakan. Sehingga setiap orang pasti, ibu, kalau begitu kan merasa bahwa dia ini diperhatikan oleh orang lain. Bahwa orang itu pasti orang baiklah. Bahwa ini mohon maaf, waktu kecil itu saya ditinggalkan ayah saya, katanya dalam perjuangan lah. Ayah saya dulu seorang lurah di kampung itu, dan saya dengar dari orang-orang bahwa ayah saya itu termasuk sangat dicintai oleh rakyatnya itu. Jadi dia suka membagi-bagikan kelebihan hartanya, bukan kelebihan omongannya. Nah, waktu pada akhirnya ayah saya kembali, waktu itu saya sedang SMA, dia kembali lagi, gabung lagi dengan ibu saya. Orang sekampung berdatangan semua, hampir setiap hari itu pesta. Dan yang paling mengesankan saya dari ayah saya waktu itu, dia selalu tanya, oh kalau
Basri itu kemana dia sekarang? Tanya, ini siapa? Tanya kepada setiap orang itu. Dan pernah satu saat itu ada seorang datang ke situ dan tidak pernah ditanyakan oleh ayah saya itu. Tapi dia datang ke situ. Lalu ayah saya waktu menyambutnya, ya Allah, kamu itu saya tanyakan kepada banyak orang. Karena saya tahu dia tidak pernah tanya tentang orang itu. Kemana kamu itu? Alhamdulillah kamu datang sekarang ini. Buat saya itu satu pelajaran yang berharga. Sekarang saya baru tahu bahwa itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, untuk membahagiakan hati sesama kita. Kalau kita merasakan kita kehilangan mereka. Kalau mereka salah paham itu karena ketidaktahuannya kan, karena mereka menerima turun-temurun dari orang lain itu dan sampai tidak tahu mereka mana yang benar. Termasuk di dalam Islam juga, karena kita terima dari turun-temurun, kita tidak tahu mana yang benar selama ini. Nah, kalau kita tidak tahu, berarti kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghukum orang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menghukum seseorang di luar kemampuannya. Jadi saya ingat dulu saya punya nenek almarhumah. Saya dipelihara nenek saya waktu kecil itu. Nenek saya itu sangat baik. Waktu saya pergi ke kota Bandung, agama saya itu agama yang kolot lah di kampung itu. Agama dari nenek saya. Nenek saya juga yang mengajarkan ilmu-ilmu pekasih yang katanya diambil dari Al-Quran dan hadis. Ya agama seperti itulah. Agama nenek saya itu suka tahlilan, marhabaan gitu, baca sholawat. Kemudian saya ke kota, dan di kota itu saya bergabung dengan kelompok Persis dan Muhammadiyah. Sampai saya jadi salah seorang pimpinan Muhammadiyah. Waktu pulang kampung itu saya beritahu nenek saya itu bahwa yang dia lakukan itu bid'ah melulu itu. Kalau dia sholat, dia sholatnya pakai usolli. Ketika ruku dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Saya jelaskan itu salah. Nek, saya bacakan hadis-hadis. Barang siapa yang melakukan bid'ah, ditolak seluruh amal-amalnya kan. Barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa perintah kami, pasti tertolak. Bahwa ahli bid'ah itu keluar dari agamanya seperti keluarnya rambut dari tepung. Itu nenek saya gelisah betul. Saya beritahu itu bahwa semua itu keliru. Sekarang saya menyesal. Kenapa diberitahu itu? Padahal nenek saya itu biarlah dia mengamalkan ajaran agama sepanjang yang dia ketahui. Karena tidak lama setelah itu saya bid'ah-bid'ahkan, nenek saya itu meninggal dunia. Sedih betul saya ini betul. Sedih itu karena kok nenek saya belum sepenuhnya meninggalkan bid'ahnya. Bingung dia kan, tiba-tiba pelajaran yang dipelajarinya puluhan tahun harus dihapus oleh cucunya yang aneh itu, yang dapat ilmu baru dari kota.